Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan mata kuliah psikologi konseling di pertemuan ke-13 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, materi ini sengaja saya rekamkan karena ada proses vaksinasi dosis 2 yang diselenggarakan UNIF di jam 8 sampai jam setengah 12 nanti. Jadi materi ini saya akan rekamkan saja. Oke, setelah 2 minggu lalu kita belajar atau mengetahui bagaimana melakukan konseling pranikah. Di pertemuan 13 ini kita akan membahas konseling keluarga. Jadi ini sudah tahap pernikahan, satu tahap lebih tinggi. Apa itu? Konseling keluarga adalah upaya yang diberikan pada anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensi yang dimiliki dapat berkembang semaksimal mungkin dan masalah yang ada dapat teratasi atas dasar kemauan, kerelaan, dan kecintaan antar anggota keluarga. Yang saya caplok di sini ada pembenahan komunikasi keluarga. Jadi tujuan kita melakukan konseling keluarga bukan untuk menghancurkan, bukan menambah masalah, tapi memperbaiki, membenahi, membetulkan apa yang tidak beres di keluarga itu. Tentunya masalah-masalah komunikasi dan masalah-masalah psikologis di dalamnya. Jadi jangan sampai terjadi ketika habis konseling keluarga kok malah kita dapat berita bahwa keluarga itu sudah berpisah. Atau kita dapat berita keluarga itu sudah bercerai. Berarti proses konseling kita tidak berjalan maksimal. Karena tidak sesuai dengan tujuan untuk membenahi tadi, untuk membetulkan tadi. Oke? Kemudian, tujuannya apa? Pertama adalah belajar menghargai dinamika yang terjadi antar anggota keluarga. Nih tak kasih tahu, dalam proses keluarga nanti, hal kecil itu pun bisa jadi masalah. Contohlah yang saya betul-betul alami masalah odol, melenet odol, pasta gigi. Oke, saya memiliki kebiasaan kalau pakai pasta gigi dari bawah dulu ke atas. Tujuannya agar gel-gel atau isi pasta gigi yang di bawah itu mendorong gel-gel atau pasta gigi yang ada di mendekati tutup atas. Tapi kalau istri saya enggak, dia apapun posisinya ya langsung diplenet, langsung diambil. Nah, ini kalau tidak dikomunikasikan antar anggota keluarga, ya akan jadi masalah dalam keluarga tersebut. Solusinya apa dari masalah tadi? Ya saya yang ngalah. Ngalahi nek bar mandi melenetke ke atas. Jadi tetap bisa langsung digunakan dengan pasta gigi yang terdekat dengan tutup. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar anggota keluarga. Di dalam sebuah keluarga ada
dua orang, yo pikirane ada dua. Pemahamannya juga ada dua. Proses berpikirnya juga ada dua. Yang harus kita satukan saat melakukan konseling keluarga adalah bagaimana menyatukan dua hal yang berbeda tersebut. Nah, ada 3 cara dalam melakukan konseling keluarga. 3 cara ini sangat bergantung pada masalah yang terjadi. Ada metode diet, yaitu interaksi antar 2 orang, mau suami istri, mau bapak anak, mau ibu anak. Pokoknya hanya 2 orang yang bermasalah dalam keluarga itu. Kemudian triad, interaksi antar 3 orang, contoh suami, istri, mertua, dan grup dinamik. Seluruh anggota keluarga yang terlibat di dalamnya memiliki masalah yang sama. Nah, operasionalisasinya bagaimana? Di DIAD, di YAD, contoh kasusnya ketika contoh kasus suami istri. Dia punya pil, pria idaman lain, si istri, dan suami punya will, wanita idaman lain. Kemudian bagaimana interaksinya seharusnya, bagaimana operasionalisasinya seharusnya, kita harus melakukan konseling individu dulu, baru melakukan konseling kelompok. Kenapa harus begitu? Dalam konseling individu kita akan mendapatkan 2 sudut pandang yang berbeda dari sebuah masalah yang sama. Kenapa si istri punya pil, kenapa si suami punya will, dan kemungkinan-kemungkinan masalah yang terjadi. Baru setelah kita mendapat pandangan dari masing-masing pasangan, kita baru melakukan konseling kelompok. Mendudukkan mereka dalam satu meja dan kursi. Dengan tujuan tadi, memperbaiki hubungan mereka. Kemudian yang kedua, triad. Interaksi antar 3 orang. Suami, istri, mertua. Contoh kasusnya, si suami senang kalau beli makanan di luar. Si istri senang masak tapi sayuran tanpa santan. Dan si mertua senang masak juga tapi senang masak sayuran yang bersantan. Bagaimana operasionalisasinya? Ya, sama seperti interaksi 2 orang tadi di metode diet. Yaitu kita melakukan konseling individu dulu, baru menyatukan ke dalam kelompok. Kemudian operasionalisasi metode ketiga adalah grup dinamik. Nah, ini yang akan langsung melibatkan konseling kelompok, melibatkan seluruh anggota keluarga. Kenapa? Karena memiliki masalah yang sama. Contoh, selama pandemi, di satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 anak, punya gadget masing-masing. Dan dalam setahun terakhir pandemi ini mengharuskan mereka bekerja dan belajar dari rumah, sifat sosialnya tidak muncul, menjadi anggota keluarga yang antisosial. Habis makan, piring nggak dicuci, tidak ada interaksi antar anggota keluarga, pokoknya yang dihadapin gadget terus. Nah, masalah itu yang harus dibantu diselesaikan oleh si konselor. Nah, ini biasa permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul dalam konseling keluarga. Selingkuhan,
adanya pria idaman lain atau wanita idaman lain. Kemudian yang kedua ada masalah ekonomi, satu bekerja, satu tidak bekerja, atau memasukkan keuangannya minim. Kemudian kesehatan, satu sakit-sakitan, di saat yang sama PHK dan tidak punya pendapatan, itu juga akan menjadi masalah. Dan pola komunikasi, seperti tadi saya contohkan pasta gigi tadi, dan harta atau kekayaan. Ini soal pembagian harta warisan. Ini juga bisa menjadi masalah yang muncul. Nah, beberapa dari masalah ini akan kita praktekkan di minggu depan. Karena minggu ini Maya katanya sakit, jadi Maya tidak saya pasang di roleplay minggu depan. Roleplay pertama, minggu depan, konselornya ada Yosi, yang bertindak sebagai suami Azam, dan yang bertindak atau berperan sebagai istri adalah Retno. Masalahnya, ternyata suami Pak Azam tadi punya will, dan istri ternyata juga punya pill. Oke, bagaimana konselor bisa mengatasi hal ini? Kita coba serahkan ke Yosi. Roleplay kedua adalah konselornya Hasna, berperan sebagai suami Fajar, istrinya Jihan, dan menjadi ibu mertua, yaitu ibu dari si Fajar adalah Salsa. Masalahnya, Jihan yang tinggal di rumah keluarga laki-laki merasa tertekan karena komunikasinya berbeda dengan ibu mertua. Contoh dalam hal memasak, Jihan sukanya masak sayur bening atau tanpa santan, dan ibu mertuanya suka sayur yang bersantan. Dan Fajar lebih senang beli atau jajan makanan di warung ketimbang makan masakan rumah. Penyelesaiannya bagaimana? Kita serahkan ke Hasna. Yang jadi suami istri dan mertua juga tolong dihayati peran tersebut. 3, terakhir, konselornya Siva, ada suaminya Indra, istrinya Widya, anak pertama SMA-nya Ayu, dan anak kedua SMP-nya Yola. Kalau ternyata Yola kesusahan sinyal, yo diganti sama si Maya. Masalah yang dihadapi selama pandemi, semua keluarga punya gadget masing-masing. Sehingga antara satu anggota keluarga dengan yang lain menjadi anti-sosial. Bagaimana penyelesaiannya? Kita coba serahkan ke Siva. Oke, gitu teman-teman. Materi singkat di pertemuan ke-13 ini. Nanti roleplaynya akan kita lakukan di pertemuan ke-14. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat grup. Terima kasih, saya akhiri penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.